Kemudian yang perlu bahas ini Mas Mbak, yang saya beri warna teal, kalau Inggrisnya ini teal ya, kebiru-biruan namanya, teal. Okay, you can prove that many native speakers of English misuse of these two verbs. The mistake they make are called general ones, general mistakes. Ya. Kalau nggak percaya silahkan ya. Orang penutur asli aja sering misuse itu salah memakai ini ya, dua kata ini. Ini saja Pak, dari referensi buku itu ya, dua kata ini. Oke. Lie dan lay. Oke, perhatikan ini ya, penting. Kata kerja ing-nya juga berubah total ya. Lie itu jadi y, lying gitu. Nah, lie di sini itu belongs to intransitive verb, ya, termasuk kata kerja intransitif di jiplak bahasa Indonesia gitu. KKI ya kalau dalam kamus itu, kata kerja yang tidak perlu objek. Contohnya terletak, berbaring, berbohong. Nah, ini punya arti tiga ini. Yang terletak dan berbaring ini hampir sama ya. Hanya saja kalau dalam bahasa Indonesia mungkin agak figuratif ya. Nah, bisa dilihat dari mana Pak? Dari konteksnya. Otomatis bisa. Nah, contohnya gini ya. Semarang and Solo lie in Central Java. Semarang dan Solo berbaring di Jawa Tengah. Maksudnya ya berbaring di situ itu terletak ya. Orang Inggris menyamakan itu ya, terletak dan berbaring semacam itu. Nah, itu. Mereka terletak di atas rumput, maksudnya ya berbaring gitu ya. Nah, itu kalau orang Inggris samakan. Nah, Pak, kalau di Jawa Tengah itu bukan objek, bukan Mas, keterangan tempat ya. Don't lie to me. Lie bisa berarti kata benda, kebohongan ya. Don't tell a lie. Don't tell me a lie. Ya. Oke. Jadi itu ya. Dan banyak nanti artinya ya. Oke. Oke. Ini kata kerja intransitif tidak ada objeknya. Anda lihat perubahan kata kerjanya. Lie, lay, lane. Ya. Lie, lay, lane. Oke. Kata lay verb 2 di sini ada kata lay verb 1, artinya meletakkan. Saya bahas karena sering dikeluarkan kalau sertifikasi ini. Dan mesti ya kadang nggak tahu cara membedakannya gimana. Oke, perhatikan. Lay, lay, lane. Nah, lay, ya, kata kerja pertamanya lay itu kata kerja transitif, perlu objek. Ya. Kalau nggak diberi objek ya nggak hanya salah, nggak lengkap, meletakkan ya. Nah itu. Contoh mama gini ya. After I read my book, yeah, here at home, yeah, I always laid the book on this shelf. But now I cannot find it. Someone has stolen it. Ya. Setelah I lay my book, berarti setelah lay ada objek itu, my book itu. Ini nggak mungkin ini, ya, nggak mungkin terletak berbohong berbaring, tapi ini. Gitu caranya ya. Dari jenis kata kerjanya. Ini banyak yang tanya ya, pembelajar bahasa Inggris yang sudah mungkin level lebih tinggi itu ya juga. Pak, untuk membedakan lie dan lay itu ya nanti speaker aja ya kadang-kadang misuse kok ya. Caranya ya cuma itu kata kerja intransitif, yang sini transitif, yang satu nggak perlu objek, satu objek. Udah. Oh iya ya, iya. Cara gimana lagi? Ya ada kan. Gitu ya. Baik Mas Pak. Oke, kemudian bentuk pasif sekarang ya. Jadi ini, Anda lihat. Selalu harus ada being ya. Kemudian verb 3. Being. Ya, being done. Okay. Being supported ya. Being funded ya. Didanai, dikerjakan, didukung ya. Nah itu. Nah, being itu. Pak, ini bisa dipakai kata like. Ya bisa saja
setelah menyukai kan tidak harus mesti me toh Mas. Bisa juga di toh. Contoh, saya suka di titik-titik oleh titik-titik sebelum titik-titik. Oke. Dia suka. Jadi ya sudah. Contohnya ini I like being kissed by my mom before I go to bed. Ya. Sering dicium mami, ya ibu, mbok, ya, sebelum saya pergi tidur. Perhaps is mother apron string, ya. Apron string itu tali itu ya, tali apron itu penutup kalau masak itu loh ya. Apron itu Inggrisnya apron itu dada. Tapi itu idiom ya, ungkapan anak mami ya. Kalau laki-laki itu blue eyed boy ya. Is mother blue eyed boy ya. Itu anak mami tapi laki-laki itu. Okay. Jadi itu apron. Oke. Apron tulisannya ya. Oke, jadi itu yang bentuk pasif tadi ya. Contohnya setelah preposisi ya. Preposisi itu panjang, without, tanpa ya. Dengan preposisi. Kalau tanpa lawan dengan ya preposisi. Tanpa didukung gitu ya. Without being supported ya. Pasif ini. Karena preposisi itu harus gerund Mas, bisa aktif, bisa pasif. I'm interested in studying international relations ya. Saya tertarik ya in studying in. Ya. Nah, kan tidak harus me tapi di juga ya. Tanpa didukung ya. Without being supported with this fund, you can't carry out. Carry out itu melaksanakan ya, your plans. You can't carry out your plans. Oke, pasif ya. Nanti ada di bagian terakhir ya. Nanti kita bahas. Kemudian dari kata sifat, Mas, Mbak. Kata sifat nggak bisa langsung ditambahi, nggak boleh ya. Nggak ada tuh. Honest, honesting. Sakit, eling. Eling, nggak bisa. Oke. Harus dijadikan bentuk dasar diberi be ya, be honest. Nah, baru yang diingkan itu be-nya itu ya, being honest. Oke. Ini langsung bisa Pak jadi subjek, bisa. Contohnya Anda ingin mengatakan jujur, tidak selalu mudah. Ya. Anda nggak bisa mengatakan honest, it's not always. Itu posisi kata benda itu di subjek itu harus kalau bukan benda dibendakan, di objek juga gitu ya. At all times pada seluruh waktu ya. It's not always easy being honest. Pak, kalau honesty itu itu kan kata benda Pak. Iya boleh, tapi saya nggak ingin mengatakan honesty kejujuran ya. Saya ingin mengatakan supaya lebih menyentuh itu jujur gitu ya. Kejujuran mungkin lebih luas, tapi jujur gitu aja. Oke, jadi seperti itu ya. Oke, kemudian dari frasa benda, a hacker nggak bisa, a hackering nggak bisa. Ya tetap be a hacker asalnya being a hacker. Ya. Nah ini kata sifat juga, late, being late. I'm sorry for, karena terlambat Pak, I'm sorry for being late. Ya. This paper is far from being perfect. Ya. Paper ini masih jauh dari, from preposisi ya, sempurna kata sifat ya, from being perfect. Nah ini bisa jadi, jangankan yang pasif aja, apa ini bisa jadi subjek kok ya. Gampang dicium oleh mami ya, membuat saya bahagia. Being kissed by mom makes me
Jadi akan lebih luas ya kalimat yang Anda buat. Nah, ini ya dari B2B, nggak bisa be a hacker. Ada hacker, ada cracker. Crack asalnya ya, hack itu berarti sistem ya. Break down into a system. Breakdown itu mendobrak ya. Breakdown a house, breakdown membobol ya sistem. Crack. Bedanya kalau crack itu kriminal ya, cracker kriminal. Oke. Ya. Sama-sama membobol, tapi hacker nah itu tidak mencuri gitu, bukan. Nah, tapi iseng bisa untuk kepentingan apa gitu ya, politik dan sebagainya. Sama aja sebenarnya, cuma tidak 100% cracker gitu ya. Dan dalam bahasa Inggris ini ada referensinya, kata-kata yang diucapkan tidak enak terdengar itu maknanya jelek ya. Hack, crack, ya itu beda dengan flower, ya. Beautiful, good girl, ya. Flower, girl, good girl. Nah, indah. Crack, itu apa? Nggak enak, negatif itu ya. Crack. Oke, baik. Being a hacker is not good. Oke, being a cracker is not good. Oke. Kemudian negatif, not ya. Contoh for untuk ya. Thank you for not smoking here. Ya. Terima kasih untuk tidak, bukan for not to smoke, bukan for not smoke. Ya. Karena ada for maka harus gerund ya. Thank you for not smoking here. Terima kasih untuk tidak merokok di sini ya. Oke. Jadi itu Mas Mbak. Ini saya kira sama aja. Oke, langsung saja penggunaan ya. Nah, ini gerund sebagai subjek atau dalam subjek ya. Nah. Oke. Udah, karena subjek kata benda mau menjadikan kata kerja di sini sebagai subjek ya dibuat gerund ya. Making a site about movies is my hobby. Ini tadi ada yang tanya ya dari ilmu pemerintahan, Pak itu bisa tanya Pak, boleh. Itu hobis kan, movies kan banyak Pak, itu kok is tidak A Pak. Pak, baguslah pertanyaannya. Iya, karena ini ditentukan gerundnya itu satu atau lebih dari satu. Itu bisa berapa Pak? Oh terserah, mau banyak boleh ya. Oke. Umpama contohnya gini ya. Operating a computer, writing a program, and testing it, and debugging it are my jobs. Adalah pekerjaan saya. Nah ini. Loving you is possible. Bukan you terus A ya. Loving you is possible. Atau kata kerja langsung, loving you makes me happy. Is possible. Loving you and living with you, nah, jadi A itu. Atau kata kerja nggak usah pakai S, make me happy. Ya. Pak, kalau hanya making a site about movies, itu bisa jadi judul itu. Buat situ tentang, ini kalau ini kalimat ya, ada predikat. Oke. Nah, ini Anda lihat, ini aslinya begini. Ini aslinya ada S-nya ya. S-nya. Ini tadi baru pakai ngajar ya. Saya kembalikan. Mendapati halo, ini bisa didengar ya? Kok tiba-tiba ada bunyi? Bisa, Sir. Oke. Ini langsung soal ya. Ini soal nanti di soal bagian terakhir. Mendapati informasi di web membutuhkan, Anda lihat di sini ada S-nya ya. Ada S-nya. Nah, ada S-nya. Karena apa? Gerundnya satu ya. Oke. Nah, nanti di sana dihilangkan itu. Oke, jadi dihilangkan. Dihilangkan, nah nanti betulkan. Contoh ini ya. Nanti kita bahas kok ya.
Ini waktunya untuk kelas kebutuhan istirahat ya. Bagian terakhir ya. Find ini nomor 14 ya. Finding information of need. Nah, ini salah ini ya. Salah. Oke. Salah. Otomatis cara betulnya gini ya. Nah, ini need. Nah, ini contohnya ini. Need is wrong. Nah, itu ya. Terus needs dengan S is right. Cuma gitu aja ya. Nah, tapi kalau nggak kita bahas nyari satu kesalahan satu di sini kan nggak gampang ini ya. Makanya kita bahas ya. Tuh. Baik, kita teruskan. Ya. Ini berapa orang yang sudah 43, lumayan lah ya. Mudah-mudahan. Belum bahas soal kok ya, belum terlambat. Nggak ada waktu terlambat, tidak ada waktu terlambat untuk memperbaiki diri ya. It's never too late to mend. Ya. Okay. It's never too late to mend. Oke, baik. Terus ini contoh yang lain ya. Nah, ini yang disoal lagi. Ini ya. Nah, belajar menggunakan komputer is not as difficult as learning. Nah, ini Jaren ini ya. Ini sebenarnya ya perlu dimerah lagi tapi ya nggak apa-apa ya. Kalau mau dimerah lagi nggak apa-apa. Cuma ini kan sudah cukup kan. Ini nanti kalau dijadikan to infinitive atau nggak pas ya. Karena ini sudah disebut learning gitu ya. Jaren gitu ya. Dan subjek itu harus benda. Kalau kata kerja harus dijadikan jaren. Seperti ini tadi semuanya ya. Sehingga ini nanti kalau mau diganti learn atau to learn, maka Anda ganti dengan jaren ya. Contoh sorry. Ini ya. Nah, belajar menggunakan komputer is not as difficult as learning to program. Nah, ini salah. Maka Anda jawab nanti, to learn is wrong. Ya. Learning is right. Seperti itu. Itu Mas Mbak ya. Nanti pelan-pelan itu penuh bagian terakhir. Yang bagian awal-awal itu lebih mudah. Ya. Oke, baik. Ini contoh yang lain ya. Bisa negatif juga. Tidak melakukan pekerjaan seseorang, ya, pekerjaan Anda gitu ya, dengan sempurna, mungkin lebih buruk daripada tidak mengerjakannya sama sekali. Seluruhnya. Oke, itu hanya contoh-contoh lain ya. Ini John talking about, nah ini bisa pembicaraan ya, pembicaraan John mengenai masalah itu. Oke, nomor 2 ini penting. Jaren setelah B sebagai pelengkap subjek. Nah, B-nya miring berlatar belakang biru. Otomatis di sini ya ini. Setelah B ya ini jarennya ya. Sudah sesuai dengan warnanya. My hobby is making a site about movies. Oke. Ini perlu saya jelaskan Mas Mbak. Ada pertanyaan dari Bapak Ibu guru gitu ya di Universitas Negeri Terbuka itu. Ini kita tanya ini. Pak, kalau he is swimming, itu kan swimming setelah is. Terus ini juga my hobby is swimming, itu kan setelah is. Itu sama-sama is swimming, yang jaren kok tidak ada arti sedang. Ya saya tahu, karena itu bukan present participle yang jaren itu ya. Tapi saya pengen tahu gimana cara mengajarkannya. Gini caranya gampang Mas, Mbak ya. Kalau he is swimming ini bukan jaren ini. Ya, ini. Jadi he subjek is swimming predikat, kata swimming sedang berenang di sini ya. Sedang berenang. Ini present participle yang nggak bisa digunakan sebagai subjek. Ya. Oke. Nggak bisa swimming is he gitu. Nah,
kita balik, kita swimming is. Tapi kalau gerund bisa ya. Tapi gerund dapat digunakan. Itu saja. Kalau gerund. Sebagai contoh Mama, swimming is my hobby. Ya, bisa. Atau sebagai pelengkap subjek, ya, my hobby is swimming. Ya. Kalau gerund itu bisa dibolak-balik. Sehingga kamu nanti contoh ini ya. My hobby is making a site about movies. Ini bisa ini yang contohnya. Sebagai subjek. Making a site about movies is my hobby. Oke. Mengapa tidak bisa kalau mau melacak gitu? Gerund itu kan untuk mengganti kata benda mati, bukan manusia hidup ya. Itu benda mati, hobi saya. Atau singkatnya gini, is dini itu sama dengan gitu ya. Membuat situs itu sama dengan hobi saya itu ya. Hobi saya sama dengan. Tapi kalau ini Anda pakai sama dengan nggak bisa. He sama dengan berenang nggak bisa. Berenang sama dengan dia nggak bisa ya. Nah, itu. Jadi boleh. Ini Anda bolak-balik boleh. His job is fixing computers. Fixing computers is his job. Jadi Anda jangan terbatas seperti SMA. Swimming is my hobby. Nah, itu ya. My hobby is swimming. Anda bisa buat apa saja gitu ya. Seperti tadi contoh-contoh ini ya. Nah. Oke, jadi bisa luas gitu ya. Living with you. Ya. Having a chat with you. Loving you. Make me happy in my life. Okay. Having dinner together. Having a chat. Soengnya apalagi boleh banyak. Nanti diberi predikat. Gitu ya. Oke, baik itu. Ini bisa nih, ya, Anda bolak-balik. Seharusnya gerund setelah kata kerja tertentu ini ya. Sebagai objek atau setelah kata kerja. Nah, otomatis kata kerja tertentunya berwarna dengan background biru muda ini ya. They like browsing. Ini kalau ada biru gini ini isyarat bahwa kata kerja ini dapat diikuti gerund Mas ya. Itu Mas Mbak ya. Nah, itu. Dan kata sukar sudah saya terjemahkan ini. Ya. Kalau enjoy Anda sudah tahu lah. Hate, dislike. Mungkin consider itu. Pak, kalau ini saya sedang mempertimbangkan membeli sesuatu untuk kamu. Ya, I'm considering buying something for you. I'm considering buying. Yang satu ini sedang, yang satu gerund ya. Sampai di situ. I'm considering buying something for you. Oke. Jadi itu ya, yang kata susah sudah saya terjemahkan ini ya. Oke. Kemudian ini deny, menyangkal ya. Jadi he denied stealing atau having stolen the money. Dia menyangkal telah. Kalau refuse itu menolak tawaran ya. Okay. I offer him a job, but she refused. I offered him a job, but kalau deny itu menolak tuduhan, ya. Deny itu menyangkal ya, menolak tuduhan. Oke. Tuduhan itu accuse Pak, ada di sini contohnya sudah lengkap. Apa? Questionnaire monitor oleh program. Minta tolong di-share ke semua teman angkat. Oh. Oke. Tidak menyangkal. Oke, seperti itu ya. Regret, menyesal ya. Not, ya. Ini lengkap sekali Mas, sudah banyak. Ini Anda simpan ya. Anda bandingkan ya dengan buku-buku yang Mas Jaren ya. Mungkin kurang nggak complicated, nggak kurang lengkap dan sebagainya. Ini sudah praktis yang bisa Anda pakai. Nah, ini soal ya. Ya, ini soal lagi. Mau dibuktikan? Wow, jelas ya. Ingat, remember itu bisa diikuti gerund. Itu berarti ingat sesuatu yang sudah terjadi. Bisa diikuti to infinitive. Kalau to infinitive, to shut down ya, to shut down.
Kalau gerund starting dan to-nya dibuang baru dibuat ing starting. Nah, Anda nggak usah khawatir, Anda langsung mau cerita sesuatu yang terjadi itu otomatis di sini ya. Contoh gini ya, oke. An old friend of mine, ya, salah seorang teman saya, atau my old friend, ya. Anda bisa mengatakan salah seorang teman saya, an old friend of mine, gitu ya. Kalau my friend, my old friend, teman lama saya, an old friend of mine came to me, or called on me, ya. Call on itu mengunjungi, diikuti orang ya. Kalau call at itu place ya, called on me. Of course, we talked about the former activities we did when we were at the university. Nah, itu pakai remember ing ya. I still remember walking with you along sepanjang ya the coasts of South Java Sea, ya. Di pesisir Laut Jawa, in the middle of the night, ya, di tengah malam. And then all of a sudden, scaring figure appeared in front of us, and then vanished. Malam-malam jalan sama kamu sepanjang pesisir Laut Jawa itu. Tiba-tiba ada sosok yang menakutnya muncul depan kita dan kemudian hilang. Nah itu mesti sudah, ini pakai gerund ini ya. Gerund, jelas. Nah itu nanti yang keluar ini ya, coba. Dan nanti bisa dilihat ini. Remember, ada di sini ya. Oke. Nah, I clearly remember to shut, ya salah. Di sini jelas ini verb 2, sebelum saya meninggal gini, saya lupa dan sebagainya. Nah, ini. Maka ini harus diganti apa Mas Mbak? Ini udah putus apa ya koneksinya? Wah. Loh? Iya loh Pak. Oke. Ini kalau diganti gerund gimana nih? Contohnya, to go diganti gerund. To-nya dihilangkan jadi going. Gitu ya. To come, to-nya dihilangkan jadi coming. Kan gampang toh, nggak susah. Kalau to shut menjadi apa? Shutting Pak. Nah, oke, seperti itu ya. Tolong dijawab lah. Oke, baik. Sekarang saya lanjutkan. Oke. Kemudian needs ini ada di soal lagi. Nanti kita lihat aja sekalian. Need bisa diikuti gerund. Kalau diikuti gerund itu bisa diterjemahkan di atau pean. Contoh gini ya. Tembok ini perlu dicat ya. Kan sering kita, motor ini perlu diperbaiki lah ya. This wall needs painting. Ya. Pak, kalau needs to be painted pakai itu, iya tapi itu old English ya, old English. Perlu pengecatan, perlu perbaikan ya, needs painting gitu ya. Otomatis kalau diikuti oleh bare infinitive ya salah, harus Anda ganti gerund. Ya. Pokoknya kan untuk mengubah dari to infinitive gerund itu harus kembali ke bare infinitive dulu, baru ditambahi ing, baru ditambahi to gitu ya Mas Mbak ya. Nah, oke. Jadi nggak ada yang susah, gampang. Nah ini setelah preposisi. Preposisi pendek atau panjang. Atau frase. Oke. Saya kira ini nggak usah saja Anda tahu ya. Kalau 3 huruf itu kategori preposisi pendek ya. Kalau sudah mungkin 4, 5 itu panjang. For pendek ini ya. Ini mesti ing semua ini. Oke. Oh ya, ini perlu saya beritahukan. Ini ada yang miring ini maksudnya apa Pak? Nah ini gini. Saksi terus miring in. Kok ada yang nggak miring Pak? Oke. Yang miring ini preposisinya itu satu rangkaian dengan kata yang miring itu. Gitu. Nah. Kalau yang nggak ada hubungannya ya. Kamu telah membuat perubahan yang radikal di dalam, nah itu tidak harus mesti ini ya, changes. Gitu.
Itu aja penjelasannya. Pendek nih ya. Ini yang apa? I apologize for, ya, minta maaf, ya, karena itu ya, for keeping you. I apologize to my for, ya. Minta maaf kepada seseorang karena apa ya? For coming to work late. Nah, mengucapkan terima kasih atas ya. I thank all the directors, bukan I thank to loh ya, lain, salah. I thank to itu berkat ya. Thanks to your help, gitu ya. Ada S-nya juga ya. Thanks to your help. Oh God, thanks to your help, we were safe from the accident. Ya. Berkat pertolongan. Oke. Ini pendek, masih pendek ya. Masih pendek ini. For not. Nah ini panjang. About. Ya. Panjang. Panjang. Nah ini hati-hati ini. Boleh nanti Anda kalau sertifikasi menemukan atau tidak, banyak menemukannya ya. Perhatikan. Ada to sebagai preposisi ya. Kalau ada look forward ya, kalau ya looking forward gitu. Ini preposisi ya. Menanti-nanti. Menanti-nanti ke arah apa itu ya? I'm looking forward, saya sedang menanti-nanti mendengarkan kabar dari Anda segera ya. Ini itu preposisi ya. Ini nanti ada di soal lo ya. Pasti yang gini ini pasti ini ya. Oke. Jadi bukan to infinitive ini nanti. Harus gerund ini. Sehingga jadi to hearing from. Ini biasanya dipakai penutup surat ya. Sering di Inggris ya. I'm looking forward to hearing from you soon. Saya menanti harap cemas ya. Cemas harap ya. Harap cemas. Mendengar berita dari Anda segera. I look forward to ing. Nah ini. Oke, ini frasa preposisi ya. Kumpulan preposisi jadi preposisi ya. Instead of. Ya. Daripada ya. Oke, daripada ing. Instead of. Nah ini. Soal lagi ini ya. Ini penting mas mbak. Ini kalau keluar di hampir nggak ada yang pernah jawab benar ya. Jadi I prefer something, saya lebih menyukai sesuatu daripada sesuatu yang lain. Ya. Ini bukan then, tapi to. Tapi kalau keluar di soal ujian, orang milih then. I prefer walking then cycling. Nah, mesti gitu. Kalau then itu I would rather than ya. I would rather go than wait. Itu bukan gerund tapi berinfinitive. Saya lebih suka pulang ya. I would rather go, pergi daripada menunggu, than wait. Nah, tapi kalau to prefer itu pakai to. Ini nanti jadi to is wrong. Then is wrong, to is right. Ingat. Dicatat nggak banyak kok ya. Dicatat aja sedikit cuma lebih baik tidak enak sebentar tapi enaknya selamanya ya. Nah itu. Kenapa yang enak-enak itu dilarang Tuhan ya? Karena enaknya sebentar nggak enaknya selamanya sampai dibak mati ya. Nah, jadi kalau ini nggak enaknya sebentar mau nyatat nanti udah ujian. Karena pesan dari rektor itu plagiarisme itu nanti harus ada sanksi gitu ya. Jadi nanti dicatat sendiri, kerjakan sendiri, Anda ngapain nanya teman yang sudah kita bahas kok ya. Daripada nanti kerjanya sama, kelihatan sama, pakai tinitun itu plagiasi gitu ya. Persis gitu ya, salahnya sama punya. Nah, itu ya. Oke, jadi hindari itu. Terus objek to, ini preposisi juga ya, berkeberatan. Ada di soal Pak, ada. Nanti di sana P, ya, dicatat aja objek to P, nyatat gitu aja di HP atau apa gitu ya. Ada. Nanti daripada sudah ujian lupa nyesel lagi ya itu. Ya, jadi saya yakin Anda orang yang wise, orang yang smart, tidak melakukan kesalahan yang sama. Oke. Ini soal ya.
prefer to, accustomed, looking forward to, sudah banyak itu ya. Nah ini am used to, am accustomed to itu terbiasa ya. Terbiasa. Itu preposisi juga ya. I'm used to getting up early ya. Nah itu. Ya. I'm used to getting up early. Saya terbiasa. Kalau usually Pak, biasanya. As usual, sebagaimana biasa. Kalau aku tak biasa Pak, oh itu lagu. Ya, nah, itu. Aku tak biasa. Pakai ini ya, I'm not used to. Aku tak biasa. I'm used to getting up early. Nah, ini nanti ini anak apa? Yang keluar ini ya, ini soal. Get used to Pak, menjadi terbiasa, membiasakan ya, menjadi terbiasa. Membiasakan diri menjadi terbiasa. I think sooner or later you will get used to staying here. Jadi saya tinggal di sini karena dia complain about the weather. Ya. Every day he complains about weather. I think he get used to staying here sooner or later. Biasa tinggal di sini. Ya. Ini catat ya. Get used to ing. Ini oke, ini sama ya contohnya ini by fixing, by clicking, buying ya, buying. Nah, ini soal lagi ya. Ini dua-duanya soal. Ini sorry. Tanpa diprogram ya. Komputer tidak bisa melakukan apapun tanpa diprogram. Without being programmed. Ya. Nah, nanti di sana without program, without program correctly. Without program correctly. Maka betulkan. Ya, sudah berapa tadi nggak terhitung kalau satu. Without tanpa didukung ya, without being supported ya. Support. Without being supported with the fund. Oke. Ini oke, ini setelah ini ya, ini sama nih ya. Tapi ini nggak ada di sana. Oke. Nah, ini gerund dalam noun phrase ya, ini nggak ada di soal tapi Anda perlu tahu ya. Nah, ini kata kuncinya ini the writing. Penulislah programnya. Terus ini dalam langkah ini writing table ya, table for writing, a waiting room, room for waiting. Jadi itu gerund. Ini aslinya ada stripnya gini mas. Tapi dalam perkembangan bahasa orang nulis malas sudah nggak usah tulis. Soalnya kalau ini pakai strip gini, ini berarti untuk ya, untuk berarti untuk itu ya. Sorry mas, sebentar. Jadi itu untuk, tapi kalau tanpa ini berarti yang ya, mama singing birds, burung-burung yang bernyanyi gitu ya. Oke, kalau ini waiting room for. Oke, yang terakhir, gerund setelah ungkapan ya. Jadi ungkapan sudah terima seperti ini aja. Jadi nggak bisa dianalisis. Seperti kita harus bekerja membanting tulang. Mari kita banting mbak tulang. Ya sudah, pokoknya itu artinya. Yang jelas artinya Anda tahu ya. Kalau bicara tidak ada gunanya. Ya, ini mesti gerund ya. Tidak ada gunanya menanyai dia. Tidak tahu apa-apa. She doesn't know anything. Oke. It's waste of time ya. It's waste of money. Membuang waktu saja. It's waste of money, membuang waktu saja. Ya. Buying things you don't need. Ya. Membeli hal-hal yang tidak Anda perlukan. Nah ini penting mas, Mbak. Saya tidak Anda didik, ngajar, tapi I educate you. If you lead a life, do not base your life on your wants, but on your needs. Happy ya, in your life. You will always feel bored, ya, selalu merasa bosan. Nah, itu. Oke.
Jadi bicarakan need itu berarti fungsi. Ya. Ini tapi nggak pelit, nggak boleh pelit ya. Ini fungsinya apa? Penting mendesak, penting nggak mendesak dan seterusnya. Oke. It is worth layak. Kalau it is not worth tidak layak. Kalau it is kemudian diikuti kata ejeren itu berarti diterjemahkan ya. Nggak layak memperbaiki PC semacam itu. Such itu semacam itu. Nggak layak. Lebih baik beli barulah. Oke. Ini. Tetapi kalau langsung tanpa it diterjemahkan di. Such PC isn't worth fixing. Tidak layak untuk diperbaiki. Film ini tidak layak untuk ditonton. Film isn't worth seeing. Okay. This place is worth visiting. Ya.